Biarpun kamu bilang rakyat akan tenang setelah makan kenyang dan berhenti memberontak, itu bukan masalah perut. Kenyang sehari atau 2 hari yang bisa langsung diselesaikan. Arya, sekalipun kamu kerahkan semuanya untuk bikin seluruh rakyat kenyang, terus kenapa setelah 2 hari mereka tetap berontak lagi? Yang kamu lakukan gak akan ada habisnya. Sungguh konyol. Paduka, hal ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Kalau makanan diberikan, para pengungsi tetap akan berontak. Ini sama saja dengan memelihara musuh. Kalian gak bisa, bukan berarti aku gak bisa. Sebarkan titah. Aku baru saja naik tahta, ingin berikan berkah pada rakyat. Mulai hari ini, seluruh negeri akan diberi bubur. Bubur putih yang disediakan tanpa batas, sampai bencana selesai. Hamba terima titah. Ayahanda, Arya berani sekali keluarkan titah begitu. Apa dia bisa keluarkan makanan sebanyak itu? Sebanyak itu? Mana mungkin. Tentu aku tahu sebanyak apa stok makanan di gudang istana. Biarpun ditambah 10 kali lipat, tetap gak akan cukup. Penyediaan tanpa batas sampai bencana selesai? Kalau bencana ini sampai 10 tahun, apa dia akan terus sediakan selama itu? Betul kata Ayahanda. Raja baru memberi rahmat kepada seluruh rakyat. Mulai hari ini pembagian bubur tak terbatas di seluruh negeri sampai bencana selesai. Pemerintahan mau bagikan bubur, itu betulan atau bohong? Mana mungkin ini benar. Bagikan bubur di seluruh negeri. Dari mana ada makanan sebanyak itu? Bahkan tanpa batas. Dari mana istana dapat makanan sebanyak itu? Betul, istana mempermainkan kita seperti orang bodoh. Pemberontakan kini ada di mana-mana. Pasti Raja Serakah itu panik, makanya pakai taktik menunda waktu. Katanya raja baru ini tak berbakti dan jahat. Merebut tahta ayahnya, bahkan asal bunuh orang tabiatnya buruk. Kelihatannya memang begitu. Itu tipuan seluruh rakyat di dunia ini. Nggak ada hubungannya sama kita. Kalau istana bagian bubur, kita makan saja. Sayang kalau nggak dimakan sampai sandiwara mereka selesai. Kita tetap maki mereka. Kalau harus berontak, kita berontak. Gak kuat lagi, gak kuat lagi. Gak kuat lagi. Paduka, makanan sudah dibagikan selama beberapa hari, tapi sikap rakyat belum ada perubahan. Kenapa Paduka bisa tenang saja? Meski belum ada perubahan besar, nggak ada pemberontakan baru yang muncul kan? Pemberontakan tahun lalu, sekarang sudah jauh lebih tenang. Itu sudah bagus. Ayo, ayo. Meski begitu, pembagian makanan tanpa henti ini, apa gudang kerajaan masih sanggup? Soal lain aku nggak berani jamin, tapi soal makanan selalu melimpah. Kalau ramalanku nggak salah, dalam beberapa hari semua akan berubah. Dah, buat apa dia undang kita ke sini? Sudah beberapa hari kerajaan beri bantuan makanan, sepertinya nggak membuahkan hasil. Bandit nggak berkurang, justru bertambah. Jadi dia undang aku untuk berikan saran. Oh begitu rupanya. Bukannya itu raja baru kita? Kenapa setengah bulan nggak ketemu, kamu jadi kelihatan lelah begini? Jangan-jangan ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Coba ceritakan, biar adikmu ini ikut senang. Hah? Arya, sudah aku bilang dari awal, bantuan makanan itu nggak berguna. Bagaimana? Sekarang kamu menyesal kan? Putraku belum bilang apa masalahnya. Jangan senang dulu. Masih perlu ditanya. Aku sudah lama memerintah. Hal seperti ini nggak perlu lihat juga tahu. Pasti pemberontakan di mana-mana. Rakyat susah, dia nggak punya cara lagi. Makanya dia panggil kami ke sini untuk beri saran padanya. Kalian berdua sudah gila ya? Ternyata kalian juga berhayal. Paduka, apa maksudnya? Itu artinya berpikir sembarangan. Oh, Arya, kamu masih saja keras kepala. Kalau kamu bersedia berlutut dan minta maaf padaku, mungkin saja
Demi hubungan kita yang dulu, aku akan kasih jalan keluar untukmu. Jalan keluar? Jalanmu? Jalan jadi budak para adipati itu? Maaf, aku nggak jago. Ayah lebih jago. Kamu Cukup, jangan bicara lagi. Berita bagus. Paduka, berita bagus. Berita bagus yang luar biasa. Barusan, pengawas kerajaan melapor pemberontak terbesar di wilayah selatan dan utara sudah runtuh tanpa serangan. Pemimpin pemberontak itu pagi kemarin menyerahkan diri ke kantor pemerintah setempat. Sekarang sudah ditangkap dan dipenjara. Benarkah? nggak mungkin. Itu benar-benar nggak mungkin. Kamu bicara apa? Para pemberontak itu baik-baik saja. Kenapa mau menyerahkan diri? Apa mereka bodoh? Makanan dibagikan 2 minggu lebih. Warga sudah kenyang dan hangat. Makan dan pakaian mereka cukup. Sementara pemberontak dan perampok yang lari ke gunung bisa makan hari ini, besok belum tentu. Sepanjang hari mereka khawatir melakukan pekerjaan yang merenggut nyawa. Saat mereka tahu, asalkan turun gunung, bisa dapat makan gratis, bubur beras pilihan dari istana. Mereka nggak bisa menahan diri dan langsung turun gunung. Begitu juga pemberontak di tempat lain. Seperti yang dikatakan Paduka, keinginan rakyat sangat sederhana. Asalkan bisa hidup. Bahkan hidup nyaman, nggak ada yang mau bertaruh nyawa. Ini nggak mungkin. Bagaimana bisa?